Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya dimanapun yang sedang berada. Dan di edisi video kali ini VRK tidak sendiri teman-teman. Jadi VRK sudah bersama dengan salah satu explorer favorit Indonesia ya. Dan teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi dengan sosok yang persis di samping saya kali ini. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Jokal, apa kabar Mas? Baik, thank you sudah mengundang saya. Saya yang harusnya mengaturkan matur nuwun yang sebanyak-banyak Mas Jo gitu loh. Malah Cil datang ke Semarang ya, datang aja. Banyak kayak progres ini. Teman-teman, jadi sebelumnya ya, sebelum saya bertemu dengan Mas Jo ini belum pernah kontak sama sekali Mas Jo ya. Dan sekali kontak aku pikir Mas Jo ini sosok yang sombong gitu ya, yang susah Jokal sombong, gitu ya. Jokal nggak mau collab, Jokal apalagi sompral. Benarkah aku seperti itu? Ternyata saya cukup cukup kaget juga pertama kali mengajukan untuk bertemu dengan beliau, dan ternyata beliau langsung memberikan respon yang positif begitu loh. Terima kasih Mas ya. Gitu, sama-sama. Beliau aku cek nom Pak. Masa cek nom aja? Cek nom aku cek 26 saat ini. Oke. Jadi teman-teman, di edisi video kali ini kita akan coba ya berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang jadi seorang explorer ya, khususnya bagi seorang Jokal sendiri yang sejauh ini mulai merintis explore itu dari 0 subscriber hingga sekarang ya. Aku nggak tahu berapa jumlah pastinya, namun karena Mas Jo ditutupi gitu ya. Ya, udah pernah aku buka sampai sekarang. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disembunyikan gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi begini Mas Jo, kalau aku perhatikan channel Mas Jo ini sudah mulai bergabung di YouTube di tahun 2018 ya, dengan jumlah video yang sudah diupload di YouTube itu 170-an Mas Jo ya. Ya, itu sebenarnya terlambat, soalnya jarang upload juga dari dulu. Kalau upload tiap hari udah harusnya udah 500-an. Iya ya. Namun jumlah yang ditonton itu cukup mengejutkan juga Mas. Dulu 62 jutaan kalau aku perhatikan di catatan terakhir ini. Nah, dulu banyak penontonnya, sekarang sedikit karena tidak pernah upload. Yang menjadi pertanyaan saya begini Mas. Di YouTube ini kan banyak sekali segmen ya. Mungkin bisa segmen makanan, kemudian bisa juga menjadi vlogger tempat wisata atau lain sebagainya. Pertanyaan saya cuma satu. Kenapa seorang Jokal milih segmen explorer? Apa sebenarnya yang ingin dicari gitu Mas? Karena dulu belum ada siapa-siapa. Oh, begitu. Yang solo explorer belum ada. Orang-orang kayak kita belum ada. Jadi aku mencari hal baru. Dulu pertama kali aku bikin konten, masih inget videonya Panji Arta. Aku masih konsisten jawabanku sampai sekarang. Di videonya Panji Arta aku mulai itu di Instagram. Video itu kayak Bayuskap gitu. Yang ada banyak karakter. Kayak Brian Furan itu. Nah, itu banyak karakter, aku juga bikin kayak gitu. Cuman pertama itu ribet, kedua itu butuh effortnya lebih bikin video kayak gitu tuh, dan itu tidak membuatku bahagia. Jadi aku mikir-mikir lagi, kira-kira apa sih yang sekiranya tuh belum ada di YouTube. Kan kalau misalnya aku bikin kayak Bayuskap, ya apa orang sudah bisa baca gitu Mas ya. Dengan membuka segmen baru, minimal orang akan rasa penasaran itu tinggi gitu Mas ya. Akan sesuatu yang baru yang tersebut gitu. Oke. Namun saya masih kurang puas sih mendapatkan jawaban ini. Ada nggak sesuatu yang ingin dibuktikan dengan masuk segmen explore Mas? Maksudnya pengen dibuktikan? Pengen dibuktikan sesuatu yang membuat penasaran gitu ya. Mungkin tentang keberadaan hantu, mungkin dengan keberadaan makhluk lain ketika mengeksplor sebuah lokasi. Bagaimana harus menjelaskan? Jenengan pengen aku kayak paranormal itu. Gak usah ke-trigger, tidak ada yang menyebut namamu. Tidak usah ke-trigger, baperan. Enggak, bercanda ya. Aku pertama kali explore dari awal aku mengakui aku cuma manusia biasa. Aku datang explore itu karena aku pengen sesuatu yang meningkatkan adrenalin. Dulu aku nontonin Ewing HD terus. Tapi Ewing HD kan biasanya kan di depan dia ngomong di depan kamera gitu. Jarang kan dia explore-nya kan. Dan kalau explore dia kan banyak bawa kru. Nah aku tuh pengen tahu gitu loh, kayak misalnya kalau aku datang sendirian gitu, aku punya menjadi solo explorer gitu. Itu lebih asik kayaknya sih. Akhirnya aku nyoba
Dan seperti apa Mas? ya. Greget nggak? Greget dulu, kalau sekarang bosan aku. Sudah terbiasa. Ya kurang lebih seperti itu, bisa karena biasa. Semua orang juga pasti seperti itu nanti. Aku masuk ke tempat angker gitu kan ya sendirian, kok enak. Kayak aku sebagai kayak gini nih, editnya kok gampang. Yowes, aku keterusan bikin ketagihan bikin. Hingga saat ini Mas ya. Dari hobi, akhirnya aku juga nggak nyangka aku sekarang kecil viewersnya. Tapi dulu aku sempat gede itu aku nggak nyangka juga bisa sampai kayak gitu. Viewer jenengan pada saat itu jutaan Mas Yul. Beberapa video. Masalahnya soalnya dulu belum ada siapa-siapa. Iya, sekarang kan Kalau sudah mau ramai gitu ya. kalau mau bikin kayak Ewing HD dulu jelas nggak laku. Kalau mau Iya. bikin kayak Hex jelas nggak laku karena sudah ada Hex, sudah ada Ewing HD gitu. Akhirnya nyari yang lain. Dan akhirnya jadi seorang solo explorer. Kurang lebih seperti itu. Baiklah. Kemudian di sisi lain Mas ya, mendatangi sebuah tempat yang terbengkalai, tempat yang konon katanya angker, datang dengan sendirian itu resikonya tinggi Mas Yul. Sangat beresiko. Mas Yul mempertimbangkan hal tersebut? Ya kurang lebih sih, tapi kan tetap ada resiko tuh pasti tetap ada ya kalau kayak gitu ya. Lah nyatanya jenengan solo explore datang ke sini HP-nya 2 hilang toh. Hah? Resiko cuy kalau sendirian. Aduh, kok dibahas itu? Yo enggak apa-apa gitu. Biar orang tahu yo. Resikonya jadi solo explorer. Ini buktinya sudah ada. Kalau tidak percaya omonganku, jokal bohong. Monggo tanyain sendiri. Pelik hilang. Betul tuh. Jadi saya di edisi video kali ini ya pengen mencari beberapa lokasi sebenarnya di wilayah kota Semarang, namun pagi-pagi saya sudah kejamret Mas. Iya, di kota lama. Iya, 2 HP saya melayang dan sahabat saya ini yang dengan sigap teman-teman memberikan support mendatangi saya dan alhamdulillah terima kasih sekali Mas. Aku piye membalas saya? Santai wae. Aku tahu perasaanmu Mas, soalnya aku lihat Felix kan itu mesake juga ya. Iya. Aku mikir wah gini kotane wong HP-ne ilang mesti suram ya. Iya. Jadi yo nek aku rak nulungi sapa meneh gitu loh. Kan yang lain nggak bisa dikontak juga gitu loh. Betul. Cuman aku yang waktu itu dikontak sama Mas Roni. Jenengan kontak Mas Roni ngechat aku juga gitu. Dan itu salah satu resiko yang mau tidak mau harus ditanggung solo explorer Mas ya. Dan kalau jadi solo ekspor nggak ada yang nunggu di luar, itu rawan dipukulin. Aku 2 kali cuy, zaman Wonderia dulu belum ada yang datang, aku dihajar sama preman di situ. Bahkan ketika sudah banyak explorer, aku jadi diantemi ini kuburan daerah Semarang Timur kan. Apakah itu efek balas dendam atau gimana Mas Yo? Ya enggak juga sih, cuman orangnya mungkin mabuk apa piye ngono salah Gitu paham. ya. Karena tempat-tempat yang seperti itu terkadang menjadi tempat ya Mas Yo ya dari keberadaan orang-orang yang seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi jenengan katanya juga pernah mengalami kayak gitu kan? Pasti, solo explorer ini pasti kok. Jadi memang hal-hal yang seperti itu teman-teman tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari meskipun ya kita sendiri juga berusaha untuk menghindari semaksimal mungkin. Namun hal-hal yang tak terduga menjadi solo explorer itu seperti yang sudah dijelaskan Mas Jo, kadang juga dipukuli orang gitu, Repot Mas, ya. gitu. Demi sebuah konten untuk menghibur sahabat-sahabat semua di rumah. Ya. Kita rela Mas ya. Kalau misalnya kita nggak hobi kayak gitu, nggak akan kita mau ngelakuin kayak gitu. Mending bubuk. Mending bikin konten yang gampang-gampang aja gitu kan. Enak tanpa resiko. Paling resikonya dihujat. Gitu aja ya. Nah, berbicara masalah hujatan ini Mas Jo akhirnya. Mas Jo selama ini ya bermain di YouTube tentunya tidak ada sebuah channel yang istilahnya itu istimewa. Channel yang tanpa kesalahan, channel yang sempurna, belum ada kan? Semua channel Karena pasti kita semua memiliki, manusia, tidak luput memiliki dari kekurangan. kesalahan. Pernah nggak Mas Jo dihujat subscriber sendiri? Sering ya, ini juga yang nonton dulu menghujatku. I know. Kamu ngerti rayumu wes lagi mangan mie toh lagi mangan mie toh. bercanda. Guyon rasa baperan lebay. Ada aku melihat Mas Jo ini energik sekali gitu ya. Harus di depan kamera tuh seperti itu. Nah, ini ngomongin ya. Aku belajar satu hal, men. Aku lihat videoku lama yang aku mengeluh, aku udah capek main-main di ini. Gitu. Bosan kan kalian lihatnya? Sebel kan kalian lihatnya? Aku juga lihat videoku sendiri bosan. Jadi, di depan kamera aku harus smiling, aku harus bersemangat supaya orang juga semangat. Itu kata-kata seniorku tuh G5 gitu. X dia bilang kayak gitu. Memang benar Mas Jo. Ketika kita memang sudah berada di hadapan kamera yang seperti ini, entah apa yang terjadi dengan
permasalahan perasaan kita, tubuh kita, itu harus semaksimal mungkin ditutupi gitu ya. Kita harus sebenarnya berusaha bukan nutupi juga. Entah kenapa nih aku pribadi ya, aku kalau dari depan kamera terus rasanya kayak pengen wuhuu gitu ya. Gitu. Pengen kayak, fight gitu ya. pengen naik gitu kalau di depan kamera gitu. Tapi kamera mati gitu wes. Ya ngopo ora ono sing ndeloki, ngopo jerit-jerit kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas. Kemudian jadi seorang jokal yang kemana-mana selalu sendiri ya, untuk penentuan sebuah lokasi explore untuk keluar kota misalkan, itu sistem yang dijalankan jokal selama ini seperti apa? Estimasi biaya dan sebagainya, perizinan bagaimana Mas? Wah itu sangat rumit sih, terutama perizinan yang paling rumit. Pertama aku akan cari informasi dulu. Kebetulan ya subscriberku ya banyak yang nge-DM, tapi mohon maaf aku jarang balesin DM. Surane, subscriber surane, tapi ya banyak dari mereka yang ngasih info. Pertama dari situ, sebenarnya kan info kan banyak dari mana aja, bisa dari temen, dari penonton kita, rekomendasi yang lain. Kita browsing sendiri, dapat. Nah pertama kita dari situ. Aku akan bikin list. Setelah aku bikin list, aku samperin, tidak mengkontak siapapun kecuali kalau ada temanku Felix atau Mas Roni gitu ya, mungkin aku kontak, Mas aku ada di sini, tapi kalau mereka sibuk bablas aku sampai ke kota-kota lain. Datang ke kota itu, lihat tempatnya ada, lihat-lihat dulu. Wah ini bisa nih, bagus nih. Terus kita cari yang jaga, harus itu. Kalau kita nggak pakai perizinan pun juga kadang kita masih kena loh. Masih kena masalah juga. Masih kena masalah juga. Nah kalau nggak ada perizinan repot juga itu. Nah kita udah minta izin. Kalau masalah perizinan biasanya Mas Roni sih. Wah, itu kalau di Malang. Di Malang ya. Tapi untuk khusus Mas Jo sendiri semuanya mengurus sendiri Mas ya? Karena nggak ada apa asisten atau apa gitu ya Mas Jo? Oh, aku gimana ya, kalau punya, dulu sempat punya sih, cuman ya banyak bentrok jadwal, jadinya agak sulit gitu waktunya. Dan ya kurang lebih seperti bawa orang banyak-banyak tuh juga ribet ya. Kalau kan sendiri lebih bisa cepat gitu. Satu yang belum dijawab budgetnya itu loh, untuk keluar kota misalkan ditentukan saya ke kota Probolinggo berapa alokasi yang dianggarkan? Wah banyak itu. Jeleknya salah satu kok jadi solo explorer itu pengeluaran kita banyak men. Nah, catat teman-teman. Aku kan juga dulu anak motor ya. Jadi dulu kalau misalnya kita mau touring, kita datang ke kota A, itu nanti kita diopeni sama teman kita gitu loh. Orang tuh duit. Oh gitu. Tapi kalau jadi solo explorer, kalau misalnya kita jadi solo explorer, itu kan nggak apalagi yang nggak kontak kiri kanan, nggak punya grup dan sebagainya. Wah aku mau tuh duit akeh nih kayak gitu tuh. Nggak disebut nominal ya? Jangan ya. Setiap orang beda-beda. Jenengan keluar, aku keluar beda pasti. Beda ya, betul sekali. Pinter-pinter ngidak gas wae, pinter-pinter ngegas. Ngegasnya sembrawut ya bensinnya cepet entek. Jadi sedikit gambaran tentang dunia solo explorer. Tentunya bagi Mas Jo itu seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman diantaranya sudah bisa menerka, menerbak dan lain sebagainya. Namun kalau kita mendapatkan sebuah jawaban yang langsung dari pelaku di lapangan, jadi kita paham seperti apa kesulitan, seperti risiko yang dihadapi, semuanya terkadang serba tak terduga Mas Jo ya. Banyak hal tidak terduga yang terjadi gitu, dan itu pengeluaran lagi gitu ya. Felix itu dulu aku waktu mau touring sampai Sumatera itu niatnya mau sampai Aceh loh. Felix kejadian kayak gitu kan anggaran kepotong kan. Iya. Ya terpaksa lampu it's enough. Balik. Nggak enak jadi solo explorer itu. Itu dari segi biaya operasional Mas Jo ya. Kemudian dari sekian jumlah video yang sudah Mas Jo upload di YouTube ya, tentunya di setiap lokasi explore teman-teman ya. Karena kalau VRK sendiri mengalami, setiap explore itu kadar gregetnya itu berbeda, betul nggak? Pasti. Nah, bagi seorang jokal sendiri, lokasi mana yang benar-benar membuat jokal itu merasa takut gitu ya? Oh, nggak subscribe aku. Nggak subscribe, kudunya ngerti. Aku udah sering bilang RSK Tayu sih yang paling. RSK Tayu ya. Tapi zaman dulu, kok sekarang kamu melebu itu kok masih kesurupan ya aneh juga ya. Soalnya sekarang tuh udah chill ya. Udah nggak serem dulu. Serius, aku masuk ke sana 2 kali, yang kedua tuh udah chill loh. Walaupun EMF ku masih sampai di level 5 gitu. Sudah. Tapi rada penak sih yang kedua. Soalnya kalau VRK sendiri belum masuk ke situ Mas, jadi nggak tahu begitu ya. Tentang RSK Tayu gitu loh. Bayarnya saya larang. Dia murah. Oh jadi bukan. Jujur saja. Karena kalau aku
memantau ya beberapa video Mas Jokal yang dari beberapa tahun yang lalu, ada penonton-penonton baru gitu ya, yang terkadang mempertanyakan juga gitu tentang lokasi-lokasi yang seperti Mas Jo katakan itu. Mungkin untuk subscriber lama tahu gitu ya. Jadi untuk subscriber baru kan masih menjelajahi, ingin tahu lebih dalam tentang channel Jokal ini seperti apa. Nah, untuk kedepannya channel Jokal sendiri ini mau dibawa kemana Mas Jo? Apakah akan terus dikembangkan di bagian segmen Explorer atau mungkin akan dimasuki segmen-segmen yang lain? Oh enggak, kalau channelku aku tidak akan fokus di situ lagi. Aku akan menjadikan itu hobi, tetaplah hobi gitu. Dan aku sudah pernah bilang sama subscriberku, I love you so much. Jijik ya, maaf ya. Aku mencintai subscriberku sebegitunya. Aku udah pernah bilang ke mereka juga kalau aku akan mencari hal lain. Nah, di channel Jokal ini nanti ya. Korelasinya adalah di channel Jokal ini aku akan tetap menjadikan Jokal sebagai wadah saja untuk mengekspresikan ya passionku gitu. Oh, gitu aku ya? Enggak. Tapi tetap berjalan segmen Explore-nya masih ya? Masih sih. Mendominasi harusnya ya. Soalnya itu kan salah satu hobiku. Iya, oh gitu ya. Selain hobi yang lain gitu ya. Baiklah, jadi berbicara Jokal ini tentunya teman-teman sudah banyak mengetahui ya. Dari terkadang baru beberapa menit saja video Jokal diupload, kadang udah ada yang berteriak-teriak, waduh kangen lah, kan lama nggak upload video dan sebagainya. Kenapa Mas Jokal sendiri kok seakan-akan itu mulai membatasi untuk upload video di YouTube? Bukan membatasi, nggak sempat. Oh gitu. Mohon maaf. Nggak sempat. Mas Jo ini udah kangen, udah lama nggak nonton video terbaru gitu. Nah, jadi kan datang ke Semarang masih tak sambil kerja kan tadi. Betul. Jadi Semurade. Mas Jo ini bisa datang ini sungguh sangat luar biasa teman, karena aku tahu sendiri ya kesibukan beliau ketika di jam-jam sore hingga malam gitu. Karena ternyata ada hal-hal lain yang dilakukan yang mungkin kita tidak ketahui di belakang layar gitu Mas Jo ya. Ada hal-hal yang lain harus dikerjakan gitu Mas Jo. Harus ya, bukan gitu aja. Ya. Duit YouTube gede loh Jokal. I know, tapi gimana ya? Semua orang punya orientasinya masing-masing. Termasuk aku. Aku mulai berpikir kira. Semua orang punya orientasi masing-masing. Jadi nggak sama Mas ya. Ada yang pengen bahkan berkaitan dengan jumlah nominal uang misalnya. Yeah. Ada yang pengen, aku pengen dari Atta Halilintar upload bedino. Oh gitu. Nggak apa-apa, monggo ya. Ya kalau aku sih di YouTube awalnya dari dulu tuh emang bukan gimana ya. Aku di YouTube tuh emang cuman datang karena pengen main. Aku pengen happy, kalian datang ke channelku pengen happy. Serius gak cari duit? Ya cari duit juga. Karena aku nggak bilang aku nggak cari duit. Aku cari duit juga, cuman itu bukan yang utama gitu. Iya betul. Bukan yang mendominasi gitu Mas ya. Kayak dulu misalnya aku bikin, kalau misalnya orientasiku duit dari dulu, maksudnya kayak wah aku harus jadi kayak Atta Halilintar yang duitnya banyak banget dari YouTube dong. Aku nggak akan upload seminggu sekali cuy. Aku akan langsung cari editor, dibuka lowongan editor. Biasa nih kudu upload bendino. Harusnya seperti itu. Harusnya ya. Tapi karena seorang Jokal memang karakternya sudah seperti itu, mau tidak mau viewernya harus ngikut ya. Ya, iya sih. Tapi kalau kalian nggak suka aku ya, alah, opo kok nggak tahu upload gini-gini unsubscribe ya. Kalian kan rajanya gitu. Pelanggan adalah rajanya. Subscribe artinya berlangganan. Ya berarti pelanggan adalah raja. Kalau kalian mau meninggalkanku ya udah. Yo jangan teman. Mau datang ya terima kasih. Tetap semua sahabat-sahabat pecinta Jokal lovers. Jokal lovers. Saya nggak bisa apa tapi wes nggak mau ngeten pun. Harus tetap mendukung channel beliau, karena kalau aku perhatikan videonya juga banyak yang berkualitas gitu ya, enak ditonton dengan narasi yang jelas gitu Mas Jo. Thank you. Saya sendiri juga mengakuinya. Thank you. Teman-teman, jadi sebenarnya seorang VRK sendiri sebelum masuk ya ataupun bermain-main di segmen Explorer juga belajar banyak dari video-video yang sudah ditayangkan oleh Mas Jokal, bagaimana cara pengambilan gambar, bagaimana cara membuat narasi, meskipun saya sendiri tidak mampu mengikuti beliau. Mosok? Dengan upload toko aku. Artinya lebih hebat dariku dong. Loh enggak Mas, saya masih junior loh.
Terserah deh. Terserah deh. Baik, jadi itu beberapa hal yang saya buka teman-teman tentang seorang cokal ya. Kemudian saya juga pengen menanyakan beberapa hal lagi Mas Jo. Keberatan nggak? Oh monggo. Tapi aku tak sambil merokok ya. Oh gitu? Monggo silakan. Aku butuh aku perokok berat ya. Iya. Monggo silakan. Nggak apa tadi channelnya jenengan. Loh, sah aja Mas Jo. Ini daripada kelamaan nanti di-cut. Jadi begini Mas Jo. Mas Jo penggemarnya kalau aku perhatikan itu kebanyakan kaum hawa. Dulu. Cewek. Nah sekarang enggak. Sekarang pun masih seperti itu Mas Jo. Alhamdulillah. Yang satu hal yang ingin saya tanyakan, Apa? pernah nggak Mas Jo ini, maaf ya, semacam dikejar oleh subscriber karena suka? Pernah. Pernah juga? Dulu sering. Terus bagaimana seorang jokal menyikapi hal tersebut? Takut sebenarnya. Takut ya? Dulu tuh kayak, asem ki wong ki, piye tuh? Facebookku percaya nggak percaya pernah kemasukan orang, sering kemasukan orang dulu loh. Nggak tahu deh kok bisa diretas gitu. Cuman untungnya dia nggak ngapa-ngapain dalamnya sih. Oh. Jadi ya aku cari-cari. Cuman dulu tapi. Tapi itu sekarang sudah ada nggak ya? Sekarang udah. Ya siapa yang kenal jokal sekarang nggak ada. Semua orang kenal jokal. Aku sudah rokok nih. Kalau rokok duit rokokku hilang. Saya bukan perokok Mas. Jenengan bukan perokok. Luar biasa. Mas jualin sih pinjem rokoknya dong. Sebentar. Rokokku hilang. Teman-teman, jadi yang aku perhatikan ya, no. sosok Mas Jokal ini seorang sosok yang penuh energik begitu loh. Aku nggak nyangka ya di pertemuan biasa sepertinya Mas Jo ini kalau orang Jawa bilangnya itu gelendam-gelendem gitu loh Mas Jo. Gelendam tuh kayak kelemar gitu Mas Jo. Tapi ketika diajak ngobrol-ngobrol dengan kamera energik banget gitu. Harus berubah gitu Mas Jo. Ini memberikan aura-aura tersendiri di kamera ini. Gak tahu dah karena di depan kamera terus saya kayak hey, what's up my friend, hey, what's up boys and girls. Gitu ya. Pengen gaya gitu. Oke. Ya aslinya aku udah mungkin kayak gini nih, aku kayak gini nek wong Jawa ngomong ki bocah ngopo to ki kelemar-kelemar kok iki sok-sokan. Tapi aku sendiri melihatnya seperti itu Mas Jo. Ada dua sisi yang berbeda dari karakter Jokal. Kepribadian dia. Memang seperti itu. Enggak, maksudnya dua sisi bertentangan gitu maksudku. Di sisi lain Mas Jo itu masa aku di luar kalem kan, terus ngomongku ya tetap bakalan sompral. Tapi enggak seperti ketika di depan kamera seperti ini loh. Oh gitu ya. Wah, peluang-peluang sepertinya gitu. Harus. Memang seperti itu Mas. Tadi kan aku udah ngomong tuh. Aku lihat videoku sendiri yang katanya lagi jenuh gitu kok sebel gitu ya. Sebel. Jadi ada efek bagi penonton juga Mas ya. Ketika kita energi, ketika kita semangat dan di depan kamera itu memberikan sugesti positif. Memberikan sugesti positif dan mengundang orang-orang sirik. Sok-sokan tuh. Oh gitu ya. Allah sok asik. Oh gitu. Maksudnya sirik itu. Ya, Bu. Teman-teman, jadi apa yang kita bicarakan di edisi video kali ini ya sekedar bercanda saja sambil tentunya kita ingin tahu ya sedikit tentang Jokal itu seperti apa gitu karena guyon rasa baper wis tuwek aja baperan. Oke. Mas Jo perokok ya? Dalam Mas Jo perokok. Aku perokok berat pengen berhenti sulit banget gitu ya. Pernah nyobain vape gitu ya, tak semua. Jangan Mas Jo. Tetap dinikmati aja gitu. Karena kehidupan ini di bagian lain itu perlu kenikmatan yang dari sisi lain. Kenikmatan yang hakiki. Siap. Oke. Aku dari dulu rokok tetap ini terus nggak ganti-ganti. Signatur terus. Oh. Mau? 2000. Oh janganlah. Nanti batu-batu Mas. Waduh maaf ya rokok nggak apa-apa ya. Apa-apa, slow aja Mas. Jadi teman-teman dan mungkin pertanyaan lain yang perlu saya tanyakan kepada Mas Jo ya. Tentunya setiap channel YouTube punya haters. Seorang Jokal sendiri pernah diserang nggak dari keberadaan haters tersebut? Dikeroyok. Karena salah satu provokator. Tidak masalah, nggak apa-apa. Namanya mau jadi public figure ya pasti mau dibully lah. Kalau nggak mau dibully jangan jadi public figure. Siap ya banyak haters ya. Aku ya kalau dikata-katain sudah sering. Banyak yang benci banget sama aku. I don't care man, I don't care. Selama aku masih pengen bikin video aku kan tetap bikin. Kalau aku jenuh nggak usah di hate pun aku berhenti anjir.
Kalau aku udah jenuh, tapi gimana ya? Kalau mau ditanggepin, kita akan berakhir jelek gitu loh, kayak nggak mau mau dikritik. Jadi tetap harus dipilah dan dipilah ya Mas Jo ya. Mana yang bisa mendatangkan untung positif bagi kita dan tidak mendatangkan untung positif harus dipilah-pilah ya. Aku udah mengerti kata-kata itu, tapi sejauh ini pokoknya kalau misalnya dia ngata-ngatain sampai aku perlu klarifikasi, berarti itu suatu hal yang sudah keterlaluan ya. Sih, tapi kalau misalnya cuma ngata-ngatain biasa, karepmu lele, karepmu. Gitu ya, harus dianggap santai wae atau slow aja. Bagaimana? Enggak juga. Mau tetap kita harus slow aja sih. Mau nggak mau, karena mau dibikin baper juga mau apa gitu loh, nggak merubah apapun. Gitu ya. Haters gonna hate. Oke. Terus kalau saya perhatikan juga ada yang maaf ini Mas Jo ya, ada yang bilang si Jo ini sok ganteng katanya. Tapi gimana itu Mas Jo? Ya emang aku ganteng, emang aku kudu sok ayu, Raiso untuk kodratku ki ganteng, karena aku lanang. Ngomong aku ayu, banci Pak. Perempuan ya, cantik ayu perempuan. Laki-laki maco ganteng keren gitu ya. Maksud aku kudu kemayu. Ganteng lah lanang kok. Betul. Kalau seorang Firka sendiri gak mungkin lah jadi cantik gitu ya. Tetap ya ganteng Mas ya. Ganteng. Meskipun aku nggak merasa ganteng juga. Padahal aku nggak merasa, emang aku sok ganteng ya? Kalau aku sok ganteng juga ya nggak tahu juga kan, beberapa netizen kan saya pantau kan ada yang bilang-bilang seperti itu juga. Karepe. Gitu ya. Gak direken Mas ya. Biarkan saja. Oke, teman-teman. Jadi dari beberapa hal ya yang saya tanyakan kepada Mas Jo, mungkin terlalu ekstrim Mas Jo. Hal yang saya tanyakan. Apa? Terlalu ekstrim hal-hal yang saya tanyakan. Jangan nyebut nama orang, nanti repot. Ya, gitu ya. Jangan nyebut nama orang. Oke. Soalnya kita nggak nyebut nama orang aja banyak yang ke-trigger, kan aneh ya. Kita nggak menyebut nama orang, ke-trigger orangnya, kan bodoh gitu loh. Tapi kalau kita nyebut ya repot juga sih. Repot juga, karena sesuatu itu pasti ada pertanggungjawabannya Mas. Oke. Kemudian hal terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Mas Jo ini masih dunia explorer ya. Menurut Mas Jo, perkembangan dunia explorer Indonesia sekarang ini seperti apa Mas Jo? Perkembangannya bagus sih, cuman sekarang persaingan lebih ketat. Jadi buat kalian yang awal-awal mau bikin ya kalian harus pinter-pinter untuk mendapatkan views kalau itu memang keinginan kalian. Ya sejauh ini orang-orang seperti yang Reza Arab omongin ya, YouTube yang sekarang tuh isinya orang-orang saling menjatuhkan ya. Benar yang dikatakan Reza Arab, aku mengiyakan. Tapi ya wes, karma itu berlaku ya. Seperti kasus, mohon maaf Reza Arab, ini aku nyebut nama orang karena aku menjadikannya teladan, menjadikannya contoh. Contoh ya. Bukan untuk menjelek-jelekan Reza Arab gitu. Ya, aku percaya kalau kita bikin suram orang, kita akan kena karmanya sendiri gitu. Dan itu diakui banyak orang ya. Jadi kalau misalnya orang saling menjatuhkan, ya wes kok untuk karmamu dewe. Apa yang ditanam, itu juga akan dituai. Begitu Mas ya. Baik, mungkin bagi teman-teman ya yang pengen ataupun baru ingin menjajal dunia explorer, untuk seorang Mas Jokal sendiri awal-awal dulu merintis YouTube, apa hal yang diperhatikan terlebih dahulu Mas Jo dalam segmen explorer ini, dalam pembuatan produksi video lah? Kalau dulu aku nggak ada yang jadikan contoh ya, jadi aku pakai contoh banyak YouTuber gitu, menjadikan satu. Jadi Mas Jo nggak berkiblat pada satu sosok ataupun satu channel ataupun satu orang. Makanya banyak yang ngomong aku, Ewing HD, Korigor. Ya, memang dicampur semuanya. Terus ada lagi bilang Joeler, padahal yang memang diambil satu, Bayu Skak diambil. Gak ada contoh. Konsep videonya ya maksudnya ya. Bikin sendiri anjir. Kurang lebih seperti itu. Ya kalau misalnya tapi itu kan bagian dari kreativitas, sah-sah saja Mas. Sah-sah aja. Itu bukan plagiarisme, Kalian bikin aku plagiat sama Joeler, kalian lihat channelnya Joeler, apakah dia full explorer? Love you haters. Itu bagian dari kreativitas sang kreator masing-masing. Tentunya seperti Mas ya. Baiklah, dan tadi kan pertanyaannya saran buat ya, yang teman-teman, sahabat-sahabat semua yang mungkin pengen menjajal dunia explorer. Mas Jokal dulu mengawalinya seperti apa gitu? Aku mengawalnya dengan tanpa panutan, men. Maksudnya aku bikin sendiri, kayak
kolaborasikan dari kesemuanya gitu. Makanya ya kurang lebih seperti itu. Nggak ada panutan. Kalau sekarang kan ya sekarang udah banyak, tapi kalau kalian mau mencoba caraku, kalian akan jadi pionir, coy. Kalian akan jadi pionir kalau kalian mencoba caraku. Tiba-tiba ada channel apa gitu yang punya ide cemerlang gitu. Wah, baru nih, keren nih. Baik, Mas Jo, kemudian hal terakhir yang saya tanyakan, berapa gajian bulan ini? Asem. Yang jelas turun karena nggak pernah upload. Aduh, sorry. Kalau di YouTube ya, tapi kalau yang lain ya doakan saja. Tapi ya standar lah, cukup buat makan. Berkali-kali Mas Jo makannya, Mas Jo. Iya kan? Amin. Semuanya kan doa baik lebih baik Mas Jo ya. Baik sahabat, dan sepertinya obrolan saya dengan Mas Jokal yang jujur ya, saya sendiri juga banyak sekali menyerap ilmu yang sudah dituangkan di YouTube ya. Emang aku nggak ilmu kok, Mas? Ilmu kesaktian, Mas. Oh, aku memang sakti. Aku punya cekelan. Awas, macam-macam sama aku santet. Bercanda. Jadi seperti itu, teman-teman. Mas Jokal ini merupakan salah satu sosok ya yang saya jadikan kiblat dalam membuat konten YouTube, terutama dalam hal ya opening dan lain sebagainya, beberapa tayangan video pendeknya gitu masuk. Jujur ya, Verika sendiri juga mengamati banyak channel Mas Jo. Mungkin di antara teman-teman juga banyak ya sepertinya yang berkiblat terus. Ya banyak, tapi banyak juga yang hate. Nah ya nggak apa-apa. Gitu ya. Bodoh apa? Yang penting apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk penonton yang berada di rumah, Mas Jo ya, dengan membuat konten yang positif, konten yang tidak merugikan orang lain, betul Mas Jo? Aku pernah sih ngerugiin beberapa orang satu kali, tapi ya saya namanya manusia kan, ya mohon maaf. Ya, manusia gitu ya. Mohon maaf. Verika sendiri juga banyak kita manusia tidak luput dari kesalahan dan kekilafan. Betul Mas Jo. Sahabat, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Jokal, seorang solo explorer dari Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan saya sangat berterima kasih kepada beliau yang pada kesempatan edisi video kali ini sudah bersedia ngobrol-ngobrol dengan seorang Verika gitu, yang hanya yang seperti ini. Apa bedanya dengan VRK yang hebat? VRK yang nggak hebat sama yang hebat apa bedanya? Sama aja. Terima kasih banyak Mas Jo. Sukses untuk Mas Jo. Thank you, sukses juga buat Mas VRK. Teman-teman, demikian tadi aku kan mau closing nggak jadi. Itulah efek dari kamera. Terlalu asik di depan kamera ya. Sahabat, teman-teman terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini hal-hal positifnya bisa diambil manfaatnya, bisa ditauladani juga. Jika ada hal-hal yang berbau negatif tentunya harus disingkirkan ya Mas Jo ya. Kalau ada yang baper, peace, cuman bercanda, tidak serius. Bercanda, ya? Dan kami tidak menyebut nama siapapun kecuali Reza Arab. I love you Reza Arab. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Gak tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Teman-teman, yeah.